Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama Muhammad Iqbal Priyatna dari kelas 3C dengan NIM 66612400028. Mata kuliah Manajemen Strategi. Selanjutnya analisis IFAS, EFAS, Matrix SWOT dan Balance Scorecard di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Serang. Gambaran umumnya itu, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Serang merupakan perangkat daerah yang bertanggung jawab dalam penyelenggaraan administrasi kependudukan, mulai dari pelayanan KTP elektronik, kartu keluarga, akta kelahiran, akta kematian, hingga pengelolaan database kependudukan. Instansi ini berperan penting dalam memastikan ketepatan data penduduk sebagai dasar perencanaan pembangunan daerah. Pelayanan dilakukan melalui loket-loket terintegrasi dan sistem informasi kependudukan nasional untuk menjamin akurasi, keamanan data, serta kemudahan akses bagi masyarakat. Selain itu, Disdukcapil Kota Serang terus meningkatkan kualitas layanan melalui digitalisasi, penyederhanaan prosedur, dan penguatan kapasitas aparatur agar pelayanan administrasi pendudukan semakin cepat, akuntabel, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Selanjutnya ada faktor internal. Yang pertama ada strength, kekuatan. Yang pertama ada sumber daya manusia yang berpengalaman dalam pengelolaan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil. Yang kedua, prosedur layanan yang sudah terstandar sesuai regulasi nasional (Permendagri tentang Adminduk). Yang ketiga, tersedianya sistem informasi kependudukan atau yang bisa disingkat dengan SIAK yang membantu validasi dan integrasi data penduduk. Yang keempat, ada jangkauan layanan luas melalui kerjasama dengan kecamatan dan layanan jemput bola. Yang kelima, ada komitmen organisasi dalam peningkatan kualitas pelayanan publik, termasuk inovasi layanan berbasis teknologi. Selanjutnya ada weakness, kelemahan. Yang pertama ada ketergantungan pada sistem pusat sehingga gangguan server dapat berdampak langsung pada pelayanan. Yang kedua, kapasitas SDM digital belum merata, terutama dalam pengoperasian aplikasi layanan terbaru. Yang ketiga, ada fasilitas dan ruang pelayanan masih terbatas, menyebabkan penumpukan antrean pada jam sibuk. Yang keempat, belum optimal digitalisasi dokumen sehingga proses temu kembali arsip kadang membutuhkan waktu lebih lama. Yang kelima, ada sosialisasi layanan belum merata yang bisa menyebabkan sebagian masyarakat tuh belum memahami prosedur dan persyaratan pelayanan. Selanjutnya ada faktor eksternal. Yang pertama ada opportunities atau peluang. Yang pertama, dukungan regulasi nasional terkait percepatan digitalisasi layanan administrasi kependudukan. Yang kedua, perkembangan teknologi informasi yang memungkinkan penerapan layanan online dan otomatis dokumen. Yang ketiga, ada kerjasama dengan pemerintah kecamatan dan desa sehingga layanan dapat diperluas melalui unit layanan mandiri. Yang keempat, ada peningkatan kebutuhan data kependudukan dari berbagai sektor pendidikan, kesehatan, bantuan sosial yang mendorong sinergi data lintas instansi. Yang kelima, tingginya antusiasme masyarakat terhadap layanan cepat yang dapat menjadi dorongan untuk inovasi pelayanan. Selanjutnya ada threats, ancaman. Yang pertama ada risiko kebocoran dan keamanan data seiring meningkatnya penggunaan sistem digital. Yang kedua, ada tingginya jumlah penduduk dan mobilitas warga yang meningkatkan beban pelayanan setiap tahun. Yang ketiga, ada gangguan jaringan atau server pusat yang berada di luar kendali Disdukcapil namun sangat memengaruhi layanan. Yang keempat, ada kesenjangan literasi digital masyarakat sehingga masih banyak warga kesulitan menggunakan layanan online. Yang kelima, ada perubahan kebijakan pusat yang cepat yang menuntut adaptasi organisasi dan sumber daya manusia secara terus-menerus. Selanjutnya ada pembuatan dan penilaian SWOT. Di sini faktor internal itu IFAS, weakness-nya itu bobot ketergantungan pada sistem pusat itu nilai 0,25, rating 4, skor 1. Kapasitas SDM digital belum merata, bobotnya 0,2, rating 3, skor 0,6. Fasilitas dan ruang pelayanan 0,2, bobotnya ratingnya 3, skor 0,6. Digitalisasi dokumen belum optimal, bobotnya 0,2, rating 3, skor 0,6. Sosialisasi layanan belum merata, bobot 0,15, rating 3, skor 0,45. Total itu bobot 1, skor 3,2. Yang strength, sumber daya manusia berpengalaman, bobotnya 0,25, rating 4, skor 1. Prosedur layanan sesuai regulasi nasional, bobot 0,2, bobotnya rating 4, skor 0,8. Sistem informasi pendudukan
bobot 0,2, rating 4, skor 0,8. Jangkauan layanan luas dan jemput bola, bobot 0,2, rating 3, skor 0,6. Komitmen inovasi layanan berbasis teknologi, bobot 0,15, rating 3, skor 0,45. Total itu bobot 1, skornya 3,65. Selanjutnya yang dari eksternal, threat-nya itu yang pertama dari risiko kebocoran keamanan data, bobot 0,35, rating 4, skor 1,4. Tingginya jumlah penduduk dan mobilitas warga, bobot 0,25, rating 4, skor 1. Gangguan jaringan atau server pusat, bobot 0,2, rating 3, skor 0,6. Kesenjangan literasi digital masyarakat, bobot 0,1, rating 3, skor 0,3. Perubahan kebijakan pusat yang cepat, bobot 0,1, rating 3, skor 0,3. Total itu bobot 1, skor 3,6. Selanjutnya ada opportunity, dukungan regulasi nasional percepatan digitalisasi, bobot 0,25, rating 4, skor 1. Perkembangan teknologi informasi untuk layanan online dan otomatisasi, bobot 0,25, rating 4, skor 1. Kerjasama dengan pemerintah kecamatan dan desa, bobot 0,2, rating 3, skor 0,6. Peningkatan kebutuhan data kependudukan lintas sektor, bobot 0,15, rating 3, skor 0,45. Antusiasme masyarakat terhadap layanan cepat, bobot 0,15, rating 3, skor 0,45. Total itu bobot 1, skor itu 3,5. Selanjutnya kuadran matrix SWOT. Nah, di sini masuknya itu di kuadran 2. Oke. IVAS-nya itu berada pada sumbu X dengan nilai S dikurang W, strength dikurang weakness sama dengan 0,20. EVAS-nya berada pada sumbu Y dengan nilai opportunity dikurang threat, hasilnya itu minus 0,05. Dengan posisi IVAS yang bernilai positif dan EVAS yang bernilai negatif, maka SWOT di Dukcapil Kota Serang berada pada kuadran 2, stability atau diversification. Kuadran 2 menunjukkan bahwa organisasi memiliki kekuatan internal yang baik, namun menghadapi tekanan atau ancaman eksternal yang cukup tinggi. Oleh karena itu, strategi yang tepat adalah strategi ST, yaitu memanfaatkan kekuatan untuk mengurangi ancaman, seperti penguatan digitalisasi layanan, peningkatan SOP, serta optimalisasi kerja sama dengan kecamatan dan kelurahan untuk menjaga kualitas layanan di tengah tantangan eksternal. Selanjutnya, strategi pengembangan di Dukcapil Kota Serang. Yang pertama, strategi SO, strength opportunity. Yang pertama, memanfaatkan kekuatan untuk menangkap peluang, mengoptimalkan SDM berpengalaman untuk mempercepat implementasi digitalisasi layanan admin Duk. Yang kedua, memanfaatkan sistem siap untuk memperkuat integrasi data dengan instansi pendidikan, kesehatan, dan bantuan sosial. Selanjutnya ada mengembangkan inovasi layanan online berbasis teknologi guna memenuhi kebutuhan masyarakat akan layanan cepat. Selanjutnya memperluas jangkauan layanan jemput bola melalui kerjasama dengan kecamatan atau desa sebagai respon terhadap tingginya mobilitas penduduk. Selanjutnya ada menggunakan prosedur layanan yang sudah terstandar untuk mempercepat adaptasi terhadap kebijakan nasional terbaru. Selanjutnya ada strategi WO, weakness opportunity. Yang pertama ada mengurangi kelemahan dengan memanfaatkan peluang, meningkatkan kapasitas SDM melalui pelatihan digital seiring berkembangnya teknologi informasi pelayanan admin Duk. Yang kedua, memperbaiki fasilitas layanan dengan dukungan regulasi pemerintah mengenai peningkatan kualitas pelayanan publik. Yang ketiga, mempercepat digitalisasi dokumen untuk memanfaatkan peluang integrasi dan permintaan data lintas sektor. Yang keempat, menguatkan sosialisasi layanan berbasis media digital untuk menjangkau masyarakat lebih luas. Yang kelima, ada mengembangkan layanan online sebagai solusi atas keterbatasan ruang dan antrean berlebih. Selanjutnya ada strategi ST, strength threat, menggunakan kekuatan untuk mengatasi ancaman, mengoptimalkan sistem siap untuk meminimalkan dampak gangguan mobilitas penduduk terhadap akurasi data, ada memperkuat keamanan data melalui prosedur standar dan kompetensi SDM yang sudah berpengalaman. 3. Meningkatkan koordinasi dengan pusat untuk mengantisipasi gangguan server dan memastikan kelancaran pelayanan. Yang keempat ada meningkatkan layanan jemput bola untuk warga yang memiliki keterbatasan literasi digital. Kelima ada menyusun SOP adaptif agar kekuatan prosedur layanan terstandar mampu mengikuti cepatnya perubahan kebijakan nasional. Selanjutnya ada strategi WT, weakness threat. Yang pertama, mengurangi kelemahan sekaligus mencegah ancaman, melakukan percepatan digitalisasi dokumen untuk mengurangi risiko kehilangan atau kerusakan arsip.
Yang kedua ada meningkatkan pelatihan pegawai untuk menghadapi perubahan kebijakan pusat dan tuntutan kompetensi baru. Yang ketiga ada memperkuat infrastruktur jaringan lokal untuk mengurangi dampak gangguan sistem pusat. Yang keempat ada memperluas edukasi layanan kepada masyarakat guna mengatasi kesenjangan literasi digital. Yang kelima ada mengoptimalkan perencanaan ruang pelayanan untuk mengurangi penumpukan warga seiring meningkatnya permintaan pelayanan. Selanjutnya ada implementasi strategic management Ibrahim 2024. Perumusan strategi atau strategi formulation. Menurut Ibrahim, perumusan strategi harus dimulai dengan analisis situasi spesifik organisasi. Untuk di Sudukcapil Kota Serang ini berarti memetakan kondisi layanan saat ini, kapasitas lokal, tingkat digitalisasi, siap, waktu layanan, dan penyebab antrean. Dari pemetaan tersebut ditetapkan tujuan strategis jangka menengah, misal 100% layanan utama terdigitalisasi dalam 2 tahun, penurunan waktu tunggunya 40%, prioritas program, digitalisasi surat dan arsip, perluasan layanan jemput bola, penguatan literasi digital masyarakat, serta indikator kinerja terukur yang mengikat seluruh unit kerja. Selanjutnya, pelaksanaan strategi atau strategi implementation. Menurut Ibrahim, pelaksanaan harus menerjemahkan sasaran ke dalam rencana aksi yang konkret. Satu ada rollout model digitalisasi dokumen dan integrasi SIAK dengan portal layanan online. Yang kedua, pembentukan tim implementasi lintas bidang dengan peran jelas dan alokasi anggaran. 3. Program pelatihan intensif sumber daya manusia untuk pengoperasian sistem dan SOP baru. Serta yang keempat, ada pilot layanan digital di kecamatan prioritas lalu skala up berdasarkan evaluasi. Seluruh kegiatan dilengkapi timeline, penanggung jawab, dan aliran sumber daya agar transformasi menjadi terukur dan terdokumentasi. Selanjutnya, evaluasi strategi evaluation. Menurut Ibrahim, evaluasi dilaksanakan melalui pengukuran berkala terhadap KPI dan mekanisme feedback cepat, pembuatan dashboard, monitoring real time, waktu layanan, IKM, jumlah layanan digital, review tribulanan untuk mengidentifikasi gap, serta mekanisme corrective action, perbaikan SOP, penambahan pelatihan, penyesuaian anggaran. Selain itu, diterapkan audit kinerja tahunan dan survei kepuasan publik untuk memastikan strategi adaptif, akuntabel, dan berkelanjutan sesuai dinamika kebutuhan warga Kota Serang. Selanjutnya, The Balance Scorecard, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Serang. Fokusnya efisiensi di finansial, fokusnya itu efisiensi biaya operasional layanan administrasi kependudukan, optimalisasi penggunaan anggaran untuk percepatan layanan dokumen, penghematan biaya melalui digitalisasi layanan, ADM, antrean online, layanan daring, efektivitas penggunaan APBD untuk meningkatkan sarana dan sistem kependudukan. Selanjutnya tuh KPIS-nya serapan anggaran tepat waktu, penurunan biaya operasional per dokumen terbit, efisiensi penggunaan ATK dan media cetak, persentase penghematan biaya dari layanan digital. Selanjutnya ada internal, fokus itu optimalisasi proses verifikasi dan validasi ke data kependudukan, peningkatan akurasi data dan penurunan error input, integrasi data dengan instansi lain, kesehatan pendidikan, DTKS, dan lain-lain, penguatan keamanan data dengan ketertelusuran proses pelayanan, KPIS tingkat kesalahan input data, persentase kepatuhan SOP layanan, uptime sistem informasi kependudukan, jumlah layanan terintegrasi antar instansi, rata-rata waktu proses verifikasi data. Selanjutnya ada learning and growth. Fokusnya itu peningkatan kompetensi SDM di Dukcapil dalam pelayanan publik dan teknologi data, penguatan budaya kerja akurat, transparan melayani, inovasi pelayanan berbasis digital, peningkatan fasilitas kerja dan infrastruktur. KPIS itu jumlah pegawai mengikuti pelatihan teknis dan pelayanan, skor peningkatan kompetensi pegawai, jumlah inovasi layanan baru, dan tingkat keandalan perangkat dan sistem informasi. Kita ada customer, fokusnya itu peningkatan kepuasan masyarakat atas layanan kependudukan, percepatan waktu penerbitan KTP, KK, akta kelahiran, dan akta lainnya, perluasan akses layanan melalui pelayanan online dan jemput bola, peningkatan kualitas layanan front office ramah cepat akurat. KPIS itu ada indeks kepuasan masyarakat (IKM), waktu rata-rata penerbitan dokumen, dan persentase layanan yang selesai tepat waktu, jumlah pengaduan terselesaikan, dan persentase warga yang menggunakan layanan online. Oke, terima kasih.